Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mussallan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berada di kajian yang ke-26. Kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, wahai anakku, laukan ilmul mujarradu kafian laka, seandainya hanya dengan ilmu saja, kafian laka, Anda telah merasa cukup, ya. Wala tahtaju ila amalin siwahu, dan kamu merasa tidak membutuhkan amal yang lain. Lakana nida'u hal min sa'ilin, maka ketika ada orang menyeru hal min sa'ilin, adakah orang memohon, jadi maka seruan hal min sa'ilin, adakah orang yang memohon atau meminta. Hal min mustaghfirin, adakah orang memohon ampunan. Hal min taibin, adakah orang yang bertobat. Doian bila faidatin, kalau begitu ya sia-sia dan gak ada gunanya, ya. Jadi orang memohon, mohon ampunan, orang bertobat itu kan merasa ada sesuatu yang salah dan harus diperbaiki, ya. Dan kita sebagai manusia biasa tentu tidak mungkin sempurna, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, kalau orang hanya mencukupkan berilmu saja tanpa beramal, nah nanti hal seperti itu menjadi sia-sia. Artinya sekali lagi, ilmu saja tidak cukup, tetapi harus diamalkan. Bahkan di dalam Al-Quran, yang kajian-kajian sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang Allah minta adalah bagusnya amal, bukan banyaknya pengetahuan. Nah, kalau banyaknya pengetahuan dan bagusnya amal itu sudah hal yang pasti, ya. Orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, dan juga orang-orang yang beramal dengan baik, ya. Tapi kalaulah harus diperhatikan, maka amal itu menjadi hal yang paling diperhatikan setelah berilmu. Tentu juga beramal tanpa ilmu bermasalah. Jadi ilmu tetap harus dikaji lalu diamalkan. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, ya, sabda Rasulullah, inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia ini terkutuk, wa mal'unun mafiyah, dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya, illa fi zikrillah, kecuali yang senantiasa ingat kepada Allah. Apa yang dimaksud zikrullah? Kemudian para ulama memberikan penjelasan, zikrullah itu ada 3, az-zikru bil lisan, jadi berzikir dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian az-zikru bil ilmi, jangan lupa kita harus menyempatkan waktu untuk belajar agama, karena ini fardu ain, ya. Tidak Anda tetap beramal butuh ilmu, ya. Tapi ujung yang paling puncak tentu az-zikru bil amal. Jadi ingat kepada Allah ketika beramal, sehingga dunia yang disifati oleh Rasulullah sebagai satu aktivitas terkutuk, semua ada di dalamnya, harta, jabatan, dan semuanya menjadi barokah karena dilaksanakan dengan senantiasa tidak menyimpang dari syariatnya, sehingga seluruh aktivitas yang ada di dalamnya yang disifati buruk berubah menjadi baik. Makanya sering kita mendengar ketika ada orang diberi ucapan selamat ulang tahun, semoga barokah ilmunya, barokah umurnya. Kemudian orang yang habis lulus ujian, barokah ilmunya. Seorang yang mendapat jabatan, barokah jabatannya. Barokah itu al-barokatu ziyadatul khair wal ajri. Jadi apa yang didapatkan, harta, usia, ilmu itu menambah kebaikan dan pahala. Kalau enggak ada artinya. Sepintar apapun orang itu, jika ilmunya tidak membawa kebaikan, ya itu ilmu yang tidak membawa barokah dan pahala. Itu bagian yang mempertegas di alin-alin sebelumnya tentang pentingnya amal. Kita lanjutkan pada poin berikutnya. Wa ruwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim. Jadi diriwayatkan sekelompok sahabat, semoga Allah meridhoinya, ajmain, mereka semua, ya, sahabat itu
idzakaru Abdullah ibni Umar, sedang membicarakan tentang Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Abdullah bin Umar itu, kalau saya cek tentang riwayat kisah ini adalah beliau itu bermimpi ketika lagi tidur di masjid di Madinah, itu bermimpi dia dipegang dua malaikat, ditunjukkan neraka. Jadi ada riwayat berbeda. Yang pertama, kemudian datang malaikat yang ketiga melepaskannya dengan mengatakan sempurnakan amalmu ya. Kemudian ada riwayatnya lagi melepaskan Abdullah bin Umar dengan menyatakan engkau belum saatnya. Jadi dia diperlihatkan neraka, tapi ditunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, apa sebenarnya yang terjadi dengan mimpi itu. Kemudian Rasulullah ngendikan, nikmar rajulu walau kana yusolli bilail, saapi-api wong lanang kuwi jika dia melakukan sholat malam. Sebaik-baik laki-laki adalah jika dia melakukan sholat malam ya. Dan kita ketahui bahwa Abdul bin Umar itu memang jarang sholat malam. Jadi setelah Rasulullah ngendikan begitu, beliau berusaha sekali mengerjakan qiyamul lail. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa qala alaihi salatu wassalamu li rajulin min ashabi. Jadi beliau berkata kepada salah satu sahabatnya, fulan ya fulan, enggak disebutkan namanya, wahai fulan, la taksir nauma bilail, janganlah banyak tidur di waktu malam. Fa inna kasrotan naum, jika anda terlalu banyak naum tidur, bilailin pada malam hari, yada'u sahibahu fakiron ya, maka menyebabkan kamu nanti menjadi fakir yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, menjadi orang yang fakir. Jadi ini hadis ini mempertegas pentingnya qiyamul lail, salat malam. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan kita lanjutkan besok sore ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.